Oke, hello guys, balik lagi bareng gua mau sih gitu ya kan. Nah, jadi di video kali ini karena kemarin banyak banget dari kalian tuh yang nanya, "Bang, gimana sih caranya ngedrag auto headshot?" gitu. Jadi banyak banget kalian tuh yang nggak tahu gimana caranya ngedrag auto headshot meskipun tidak menggunakan DPI, meskipun sensitivitasnya hanya 100 kayak gua. Nah, jadi sensitivitas gue itu cuman 100, tapi kok bisa headshot, Bang? Nah, jadi di sini kita bahas. Oke, yang pertama itu langsung aja kita menuju ke training terlebih dulu ya guys ya. Oke, let's go. Oke, kali ini kita sudah ada di dalam training ya guys ya. Dan ya, pertama gua bahas apa sih penyebab dari kalian itu susah banget buat headshot. Yang pertama itu yang pertama itu adalah HP kalian. Karena tipe layar HP itu berbeda-beda guys ya. Tipe layar HP itu berbeda-beda. Dan yang kedua itu kalian menggunakan FF biasa. Oke, yang pertama kalian menggunakan FF biasa. Di sini gua maklumin aja. Dan gini, jadi nggak semua HP kalian itu bisa install FF Max gitu ya kan. Jadi ada yang bisa install FF Max kayak gua, ada yang HP-nya nggak kuat pakai FF Max, jadi pakai FF biasa. Oke, jadi di sini cara mengatasinya itu, oke, jaringan gua kampret guys, ping gua 99. Nah, cara mengatasinya itu ya, ketika kalian ngedrag nih, ini apa sih? Nah, jadi di tengah itu ada bulat-bulat ini ya, nih. Bisa kalian lihat ini di kepala patung tuh ada yang bulat-bulat tuh. Di sebelah kanan kepala kita ya tuh ada bulat-bulat, namanya itu adalah crosshair atau cross aim. Nah, jadi itu ketika kalian nembak nih, pelurunya pasti keluarnya lewat situ. Keluarnya di bulat-bulat itu. Tuh ya, nih. Tuh, pelurunya keluarnya di bulat-bulat situ. Aduh, connection time out coy. Nah, oke, karena tadi itu connection time out, jadi di sini kita bakal menggunakan shotgun 2 dan MP5. Tuh. Buat kalian nanya, susah headshot, Bang? Susah headshot. Tuh, enak banget headshot. Tuh. Enak banget kok, guys, tuh. Ngedraknya tuh lurus aja gitu. Gak usah ngedraknya tuh aneh-aneh. Nah, jadi ketika musuh, ini kan musuh nih ada lurus nih ya kan. Nah, musuhnya lurus. Kalau musuh dalam pos lurus gini, ngedraknya tuh lurus saja ke atas. Tuh, ngedraknya tuh lurus saja ke atas. Tuh, ngedraknya tuh lurus saja ke atas ya guys ya. Tapi kalau musuhnya misalkan ada di kanan gini, ngedraknya tuh sedikit miring, ikuti arah musuh. Gitu guys. Jadi musuh di kiri juga gitu. Jadi arahkan sedikit ke kiri juga. Kalau ke kanan juga. Kayak gitu guys. Ini jaringan gua kenapa dah? Nah, untuk masalah ngedrag kayak gitu. Dan yang kedua, ini ya, nih. Yang kedua itu posisi guys. Posisi itu ngaruh juga. Jaringan gua kampret guys ya. Oke, posisi itu ya. Yang pertama, kalian harus ngerti jarak efektif setiap senjata. Oh, misalkan kalian pakai shotgun 2 nih, jarak efektifnya tuh seberapa sih? Nah, jarak efektif itu bisa sampai segini, bisa segini. Tapi kalau kalian maksa kayak gini, itu susah. Buat kalian yang baru bisa belajar PPS itu, jarak terlalu dekat itu susah guys. Itu karena gua udah terbiasa, gua bisa. Nah, tapi kalian harus ngerti jarak efektif. Oke, gue matikan wifi. Kalian harus ngerti jarak efektif guys. Jadi jangan terlalu jauh gini juga. Apa sih jaringan cok? Nah, jadi ketika jarak jauh seperti ini itu tidak efektif coy. Kalian pakai shotgun itu tidak efektif. Apalagi musuh menggunakan helm. Jarak jauh gini damage gak bakal masuk ya. Jadi jarak itu kalian harus tahu jarak efektif. Kalau kalian latihan di sini ya, paling enggak 4 petak. 1 2 3 4. Nah,
minimal segini dan maksimal kalau bisa segitulah. Jangan terlalu jauh juga biar damage-nya tuh masuk semua. Nah kalau misalkan MP5 gini tuh, kalian harus ngerti cara ngedraknya. Jadi tuh ada tempo, dan ketika kalian nembak tuh, nah itu sudah harus ada di merah-merah gini guys, merah-merah gini. Itu terserah mau di kanan, mau di kiri, mau di atas, yang penting harus ada merah-merahnya. Dan caranya itu ketika kalian ngedrak, draknya kira-kira sudah 5 peluru atau sampai 8 peluru pas. Tuh 5 peluru sampai 8 peluru pas. Tuh bang, kenapa kok dilepas? Biar aimnya tidak buyar. Nih kalian lihat nih ya, nih kalian lihat yang di tengah tuh, kalau ditekan nanti aimnya buyar. Jadinya otomatis kalau ini ditekan gini, tuh, aimnya bakal nyebar. Tapi ketika kalian pakai tempo, nah aimnya tuh enak banget gitu, nggak nyebar. Jadi peluru kalian tuh nggak nyebar dan gampang mudah headshot. Dan kalau nanya, ada yang nanya, bang, yang bener dong bang, cara ngedraknya itu gimana bang? Jadi ya guys ya, gue sampaikan ini untuk terakhir kalinya, atau nanti gue bakal bahas suatu saat lagi. Cara ngedrak itu lurus aja ke atas guys. Nah ngedrak itu lurus aja ke atas gitu. Tuh lurus aja ke atas gitu guys. Tuh kalau misalkan kalian lihat gua misalkan ngedraknya kayak huruf yang apa yang bikin tuh mutar-mutar yang begini, itu karena gua setelah gua nembak ini seret. Tuh ini tuh itu gua masih belum melepas guys. Gue itu ngegeser layar. Kalau kalian ngeliat kayak gua tuh ngedraknya kayak huruf J, huruf C, huruf L, huruf apa itu ya, ini ngedraknya tuh lurus aja. Kalau kalian misalkan ngelihat gua ngedraknya kayak huruf J gitu, itu karena gue sambil geser layar gini coy. Jadi itu terlihat kayak gitu karena gue nggak ngelepasin ini, tombol ini belum gue lepasin tombol tembaknya. Jadi gue geser layarnya makanya ya masih kesentuh tombol tembaknya. Aduh malah masuk ke sini guys. Jadi seperti itu guys ya. Sebenarnya pepeng shot itu gampang banget gitu loh. Pepeng shot itu gampang banget guys, asal kalian mengerti tips dan triknya. Dan cara mengatur sensitivitas kayak gimana caranya sih bang gampang headshot. Nah yang pertama tuh kalian pakai di 80 dulu, lihat sekeliling ya, pakai di 80. Nah kalian coba ngedrak gini. Kalau dia nggak mau lewatin kepala, Johan, dia nggak mau lewatin kepala, berarti itu kurang tinggi. Ini naikin ke 85 atau 90 boleh. Nah ini udah bisa kena kepala, udah bisa lewatin kepala. Jadi di 90 itu udah bisa headshot guys. Tuh udah bisa headshot kok. Tuh. Dan misalkan bang kan lu nggak pakai DPI bang, HP kita berbeda. Nah saran dong bang, DPI yang bagus berapa? Nah jadi misalkan nih untuk kalian yang sekarang misalkan pakai DPI lebih tinggi dari yang gue sebutin ya. Nah jadi silakan kalian pakai DPI. Yang pertama gue saranin 400, 450, 500, 550 sampai 600. Bang aku pakai DPI 800 bang. Itu sebenarnya terlalu licin guys. Kalau DPI 800 itu terlalu licin kalau kata gua. Sumpah itu terlalu licin guys. Jadi kalian bakal kayak ibaratnya menggeser dikit tuh seret udah kayak mutar-mutar gitu. Jadi itu terlalu licin kalau kata gua ya. Nah tuh udah enak. Jadi itu DPI itu memang ngaruh juga. Itu ngaruh karena dia membantu kayak sensitivitas tambahan lah istilahnya gitu guys. Jadi itu kayak sejenis sensitivitas tambahan. Nah itu ngaruh juga.
Nah, jadi gue saranin kalian pakai itu aja. Tapi yang paling penting itu teknik, guys. Kalau kalian DPI tinggi, teknik kalian kurang benar ya, nah headshot gitu. Jadi yang penting tuh teknik. Nah, jadi kalau kalian misalkan kurang paham, kalian bisa tarik ke apa ya, video ini ke kiri di bagian pembahasan agar kalian benar-benar paham. Ya mungkin video kali ini cukup sampai sini terlebih dahulu ya guys ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.